Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang investasi jangka panjang dan penganggaran modal. Perkenalkan, nama saya Coba Putri Adelia dengan beberapa rekan saya. Yang pertama yaitu Dinda Uci, yang kedua Elisa Fitri, dan yang ketiga Ayu Tarisa. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu investasi jangka panjang. Definisi dari investasi jangka panjang sendiri yaitu penanaman dana untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan tujuan untuk memberikan penghasilan tetap atau menguasai perusahaan lain. Suatu perusahaan melakukan investasi dengan alasan yang berbeda-beda. Bagi beberapa perusahaan, aktivitas investasi merupakan unsur penting dari operasi perusahaan, dan penilaian kinerja perusahaan mungkin sebagian besar atau seluruhnya bergantung pada hasil yang dilaporkan mengenai aktivitas ini. Jenis-jenis investasi jangka panjang. 1. Investasi tabungan berjangka. Investasi ini yang tidak beresiko, fungsinya hampir sama dengan menabung. Tapi bedanya kita tidak dapat mengambil uang sebelum jangka waktu tabungan akhir. 2. Deposito. Hampir sama dengan tabungan berjangka, namun kurun waktunya tidak sepanjang tabungan berjangka. Selain itu, deposito memiliki bunga cukup besar daripada tabungan berjangka. Yang ketiga yaitu investasi emas. Bila memiliki dana beku dan dalam waktu yang lama, lebih baik alihkan saja untuk membeli emas batangan. Mulai dari 10 gram sampai 100 gram juga ada. Nilai emas selalu naik sebanyak 30%. Dan yang terakhir yaitu investasi saham. Kita harus benar-benar memperhatikan dengan baik kondisi pasar atau bursa saham. Kalaupun tidak, kita bisa meminta orang yang lebih ahli untuk memilihkan saham bagi kita. Banyak sekali saham reksadana yang dijual. Penyajian dan analisis investasi jangka panjang. Investasi disajikan sesuai dengan klasifikasi investasi. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset Lancer di neraca, sedangkan investasi jangka panjang disajikan pada pos investasi jangka panjang sesuai dengan sifatnya, baik yang bersifat permanen maupun yang non-permanen. Dalam akuntansi, pemerintah digunakan pendekatan self-balancing group of account, sehingga setiap akun di neraca mempunyai akun pasangan masing-masing. Investasi jangka pendek yang berasal dari manajemen kas mempunyai pasangan akun silpa, dan investasi jangka panjang mempunyai pasangan diinvestasikan dalam investasi jangka panjang. Bentuk-bentuk investasi jangka panjang. Ada banyak pilihan perusahaan untuk menetapkan bentuk investasi jangka panjangnya. Ada perusahaan yang memiliki investasi pada tanah atau bangunan, bukan untuk operasi perusahaan, yang disebut dengan investasi properti. Ada juga yang memiliki investasi dalam bentuk tabungan atau deposito,
atau pilihan investasi yang lain, yaitu pembelian saham atau obligasi. Investasi jangka panjang dapat dilakukan perusahaan dalam bentuk obligasi atau saham. Apabila diperbandingkan, kedua bentuk investasi tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Investasi jangka panjang dan obligasi memberikan jaminan yang pasti atas penerimaan bunga selama kurun waktu tertentu. Bila tingkat bunga di pasaran menurun, tingkat bunga obligasi tidak berubah karena tingkat bunganya sudah ditetapkan dalam perjanjian. Investasi jangka panjang dalam saham. Investasi jangka panjang dalam saham perusahaan lain sering disebut juga pernyataan di samping untuk memperoleh tambahan pendapatan. Investasi dalam saham biasanya dimaksud untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan di mana investasi dilakukan atas dasar besarnya kontrol yang dapat dilakukan. Investasi yang dalam perusahaan lain dapat digolongkan menjadi 3 keadaan, yaitu 1. Perusahaan yang melakukan investasi tidak dapat melakukan kontrol terhadap perusahaan di mana ia melakukan investasi. 2. Perusahaan induk hanya dapat melakukan sebagian kontrol saja terhadap perusahaan anak, tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan. 3. Perusahaan induk secara pasti dapat melakukan kontrol terhadap perusahaan anak. Pada umumnya, investasi dalam saham mempunyai tujuan ganda, yaitu selain memperoleh tambahan pendapatan, juga melakukan kontrol atau menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan. Pencatatan investasi jangka panjang dalam saham. Dalam akuntansi dikenal 2 metode pencatatan investasi, yaitu yang pertama metode biaya, dan yang kedua yaitu metode ekuitas. Metode biaya. Berdasarkan metode biaya, investasi dalam saham biasa dicatat pada biayanya, dan dividen dari laba berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Metode biaya yaitu metode yang pencatatan dan pelaporan investasi jangka panjang, di mana investasi dicatat pada harga perolehannya, tanpa adanya penyesuaian untuk bagian dicatat laba atau rugi yang diperoleh perusahaan anak. Pendapatan dari investasi ini dan diakui pada saat dividen telah dikeluarkan. Yang kedua yaitu metode ekuitas. Metode ekuitas ini adalah metode pencatatan dan pelaporan investasi jangka panjang, di mana investasi mula-mula dicatat pada harga pokoknya. Kemudian secara berkala saldo ini disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan kekayaan perusahaan anak yang menjadi bagiannya. Dalam metode bagian kekayaan laba yang dihasilkan oleh perusahaan anak dicatat sebagai penambahan terhadap saldo akun investasi. Dividen yang diterima dicatat sebagai pengurang akun ini. Akuntansi metode ekuitas pada dasarnya adalah akuntansi aktual untuk akuntansi ekuitas yang memungkinkan perusahaan investor menggunakan pengaruh dan signifikan terhadap perusahaan investasi. Prosedur akuntansi berdasarkan metode biaya dan ekuitas. Prosedur dasar akuntansi untuk metode biaya dan ekuitas dapat dilestarikan dengan mengasumsikan bahwa PT Perdi memperoleh 2.000 lembar saham dari 10.000 lembar saham beredar PT Suti dengan nilai nominal Rp 50.000 per saham. Dengan tanggal 1 Juli sama dengan nilai buku dan nilai wajar aktiva bersih PT Suti. Laba bersih PT Suti untuk PT Sudi seluruh tahun 50 juta dan dividen sebesar 20 juta dibayar pada tanggal 1 November. Jika ada bukti ketidakmampuan menggunakan pengaruh yang signifikan, PT seharusnya menggunakan metode biaya. Jika sebaliknya, maka metode ekuitaslah yang digunakan.
Penganggaran modal. Pengertian penganggaran modal. Modal atau kapital menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Kapital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana atau investasi, di mana jangka waktu kembaliannya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Keseluruhan peranan capital budgeting. Yang pertama yaitu dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Yang ketiga yaitu pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Yang keempat, kesalahan dalam pengambilan keputusan pengeluaran modal tersebut akan berakibat panjang dan sulit diperbaiki. Yang kelima, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang keenam, pengeluaran modal sangatlah penting. Tahap-tahap penganggaran modal. 1. Biaya proyek harus ditentukan. 2. Manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. 3. Risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi memakai distribusi probabilitas aliran kas. 4. Dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. 5. Dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. 6. Nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Manfaat penganggaran modal. 1. Untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci, karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. 2. Agar tidak terjadi over investment atau under investment. 3. Dapat lebih terperinci teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. 4. Mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Resiko dalam penganggaran modal. Pada dasarnya ada dua metode untuk memasukkan pertimbangan resiko ke dalam keputusan penganggaran modal, yaitu yang pertama, metode certainly equivalent. Konsep certainly equivalent adalah merubah suatu yang tidak pasti menjadi suatu yang pasti. Pada umumnya, metode ini semakin tinggi resiko maka semakin kecil. Certainly equivalent, metode ini memasukkan unsur resiko pada arus kas proyek dan tidak pada tingkat diskonto. Metode CE sangat sederhana dan mudah dan mudah dimengerti. Namun kelemahan dari metode ini adalah faktor subjektif dalam menentukan CE sangat tinggi karena setiap orang
punya pandangan atau terhadap risiko yang berbeda. Kelebihan CE adalah kita dapat mempertimbangkan risiko yang tidak sama setiap tahun. Yang kedua, metode risk adjusted discount rate atau RADR. Metode RADR memasukkan unsur risiko ke dalam diskon kredit. Menurut metode ini sangat menghitung NPV suatu proyek. Kita tetap menggunakan arus kas yang diharapkan. Arus kas yang diharapkan ini lalu didiskontokan dengan diskon rate yang sudah disesuaikan dengan risiko proyek. Metode CE sangat sederhana dan mudah dimengerti. Namun RADR lebih sering digunakan karena lebih mudah diperkirakan berdasarkan data yang ada pada pasar daripada menentukan arus kas CE. Penganggaran modal dalam konsep investasi. Dikatakan sebagai suatu konsep investasi sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Investasi adalah kaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Investasi dapat dibagi menjadi 4 golongan. 1. Investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment. 2. Investasi yang tidak dapat diukur labanya atau non-measurable profit investment. 3. Investasi dalam penggantian equipment atau replacement investment. 4. Investasi dalam perluasan usaha atau expansion investment. Macam-macam penganggaran modal. Yang pertama, analisis throughput. Analisis throughput adalah bentuk paling rumit dari analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling akurat dalam membantu manajer memutuskan proyek mana yang akan dikejar. Dengan metode ini, seluruh perusahaan dianggap sebagai sistem penghasil untung tunggal. Throughput diukur sebagai jumlah material yang melewati sistem itu. Yang kedua, analisis DCV. Analisis ini adalah arus kas terdiskonto. Melihat arus kas keluar awal yang diperlukan untuk menandai suatu proyek. Campuran arus kas masuk dalam bentuk pendapatan dan harus keluar masa depan lainnya dalam bentuk pemeliharaan dan biaya lainnya. Yang ketiga, analisis pengembalian. Analisis pengembalian adalah bentuk paling sederhana dari analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling tidak akurat. Ini masih banyak digunakan karena cepat dan dapat memberikan manajer belakang amplop pemahaman tentang nilai sebenarnya dari proyek yang diusulkan. Sekian presentasi kami pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video kami dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan presentasi pada malam hari ini. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.